Nah, ini orang Bali gini ya. Jadi kalau kalian yang merasa bahwa kami jauh bang, ya saya juga jauh ke sini, ya kan? Ke Jakarta juga jauh, butuh ongkos segala macam. Ya ini memang perjuangan dan tidak ada bohir sama sekali sampai detik ini, ya 1 rupiah pun tidak ada. Oke, terkait dengan tadi intimidasi, ya yang dialami rekan-rekan di Solo, ya terkait dengan adanya 100 orang massa yang dibayar, itu memang resiko perjuangan. Dan saya dapat info dari domisili saya bahwa ada 3 orang yang mencari saya, ya 3 orang mencari saya, nggak tahu maksudnya apa, ya karena sebelumnya saya sudah 3 kali mobil saya dirusak, ya pertama kaca kiri depan, yang kedua kaca kanan dan kaca tengah, dan ban kanan, ya ban kanan depan belakang disobek, dan yang ketiga kaca depan. Jadi itu memang bagian dari perjuangan. Tapi apakah itu membuat kita menjadi pengecut? No. Ya, bahkan sudah ada beberapa orang yang memberitahu saya info A1 katanya, Bang Rismon akan dimunirkan. Ya terserah. Ya. Bagi saya hidup hari ini bisa bernapas, besok bangun pagi masih bisa bernapas, itu sudah karunia, sudah gift, sudah hadiah. Ya. Berikutnya ya di sini kita jelaskan lagi kenapa sih tema kita makzulkan Gibran adili Jokowi. Kalau adili Jokowi sudah jelas ya. Makzulkan Gibran itu Gibrannya dulu dimakzulkan, baru Jokowi bisa diadili. Jangan dibalik kalau menurut saya ya. Makzulkan dulu Gibran. Kenapa? Makzulkan Gibran itu gampang. Tinggal political will dari Pak Prabowo Subianto aja kok. Ya, karena memang kami sudah mendatangi Ditjen Dikdasmen, sekretarisnya saat ini, Dr. Eko Susanto. Memang Gibran nggak lulus SMA, Gibran nggak punya ijazah SMA. Ya, kalau dari pihak seberang mengatakan itu kan mereka sudah S1. Halo, pendidikan itu sekuensial, berurutan. Kalau SD-mu bodong, maka SMP sampai ke atas itu bodong. Itu pendidikan. Kalau Anda menipu SMP, maka SMA dan lainnya itu bodong. Ya. Jadi kalau SMA nggak lulus, maka sarjananya dari MDAS juga bodong. Memang Gibran nggak lulus SMA, hanya sampai kelas 1 SMA di Orchard Park Secondary School. Itu terkonfirmasi di Ditjen Dikdasmen, hanya mereka tidak berani konferensi pers di luar mengatakan yang sebenarnya lewat mulut mereka kepada media ataupun wartawan. Ya, jadi harus lewat mulut saya, ya mulutnya Pak Rosuryo, Bu Tifa, Bu Kurnia, ya Bang Jamahda Girsang. Tapi itulah yang kami dengar. Tidak kami kurang-kurangi dan tidak kami tambah-tambahin. Dia hanya memiliki satu raport 1 tahun. Sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Ditjen Dikdasmen adalah raport 3 tahun. Jadi ini sebenarnya Pak Prabowo Subianto saya yakin sudah tahu. Cuma pekerjaan Pak Prabowo Subianto akan lebih ringan ketika kami expose ini, ya, ketika kita desak. Ya, saya yakin Pak Prabowo Subianto juga menunggu pergerakan rakyat. Seberapa besar sih keinginan rakyat untuk Gibran ini diturunkan? Ya ayo kita bersama-sama. Bagaimana?